Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurban. Ada beberapa kaum musyrikin Mekah seperti Al-As bin Wa'il, Uqbah bin Abi Mu'id, Abu Lahab dan beberapa kaum musyrik lainnya. Setiap kali mereka mengetahui wafatnya putra-putra Rasulullah, mereka selalu mengejeknya dengan mengatakan Muhammad telah terputus keturunannya, Muhammad abtar. Abtar memang diperuntukkan saat itu bagi orang yang tidak memiliki anak sama sekali, atau memiliki anak tapi tidak memiliki anak putra. Semuanya putri, maka disebut abtar. Ejekan ini diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak jarang ketika Rasulullah berlalu, Rasulullah lewat di kumpulan mereka, mereka akan menyebutnya abtar, abtar, abtar. Ejekan orang kafir ini membuat hati Rasulullah bersedih. Tapi tidak berapa lama Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah dengan menurunkan surat Al-Kautsar. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW bangun dari tidur ringannya dan mengangkat kepala, beliau tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa Anda tersenyum wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau bersabda, baru saja turun kepadaku satu surah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Maka dirikanlah sholat karena Rabbnya. Dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang abtar, dialah yang terputus. Kemudian beliau SAW berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka saat itu Rasulullah SAW bersabda, فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِهِ رَبِّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ. Sungguh dia itu adalah sungai yang dijanjikan Allah untukku. Sungguh sungai tersebut memiliki kebaikan yang sangat banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan datang atau akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Bejana atau gelas yang digunakan di telaga tersebut sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Maka untuk mensyukuri nikmat itu Allah perintahkan dengan mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Allah dan berkorbanlah. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka orang ini telah melanggar, tidak mentaati firman Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Muhammad SAW mencelaknya. Beliau pernah berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapakan rizki dan tidak mau berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Adapun ejekan dan harapan dari tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah agar Rasulullah betul-betul menjadi abtar karena semua anak lakinya meninggal dunia, dibantah oleh Allah dengan diberikan jaminan bahwa keturunan Rasul tidak akan terputus walau semua anak laki-lakinya meninggal dunia. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani untha fa inna asabatahum li abihim ma khala walada Fatimah fa inni ana asabatuhum wa ana abuhum. Semua anak wanita asobah mereka kembali kepada bapak mereka kecuali anak Fatimah radhiyallahu anha. Sesungguhnya aku menjadi asobah mereka dan aku adalah ayah bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir dan Jami' As-Saghir, juga terdapat di dalam kitabnya Ihya'ul Mayyit, serta juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir. Walaupun di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Bishr ibn Mihran yang dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi banyak sekali hadis yang serupa maknanya dengan riwayat ini, seperti riwayat Fatimah radhiyallahu anha yang dinukilkan atau dituliskan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir. Beliau mengatakan riwayat ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir dan juga Al-Imam Al-Khatib di dalam kitabnya Sejarah. Di dalam kitab Faidul Qadir dinukilkan dari Imam Asy-Syihab Ibn Hajar Al-Haythami rahimahumullah, beliau mengatakan
penisbatan nasab dengan cara seperti ini merupakan khususiyah atau keistimewaan yang hanya diperuntukkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua berita ini, yaitu yang mengabarkan bahwa keturunan Rasul tidak akan terputus, menghilangkan kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah membalikkan keadaan. Sebenarnya yang abtar itu bukan Rasul, tetapi mereka yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Nabi Muhammad, merekalah yang putus keturunannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.